Halo anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ibu Eni beserta guru-guru sekolah minggu semua selalu berdoa agar anak-anak dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengawalinya dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, kami bisa bersama-sama beribadah di pagi hari ini. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus selalu baik kepada kita. Kita memuji Tuhan karena Tuhan tak henti-hentinya berbuat baik kepada kita. Mari kita naikkan pujian selamat pagi Tuhan. Anak-anak berdiri ya, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan bertepuk tangan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan memberkati kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Oh betapa indah-indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan memberkati kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Oh betapa indah-indahnya. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia ingin kita selalu bertumbuh hari lepas hari. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan firman-Nya kepada kita. Tuhan ingin kita selalu belajar firman Tuhan agar hidup kita dapat diarahkan oleh Tuhan, kita dapat berubah sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur karena kita memiliki firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan bersedia mendidik kami. Tuhan bersedia mengajar kami agar kami dapat terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk bisa memahaminya. Terima kasih untuk Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami, yang menolong kami untuk
Ngerti kebenaran firman-Mu, mampukan kami mengerti dan kemudian melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, dan kami, anak-anak-Mu, siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semua memuji Tuhan dengan semangat ya? Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang orang kaya yang bodoh. Nah, terambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Ayo kita buka sama-sama Alkitab kita. Kitab Lukas di Perjanjian Baru, oke? Nah, Miss akan menceritakan tentang orang kaya yang bodoh. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa ya yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan hasil tanahku. Lalu dia berpikir, aha, aku ada akal. Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, atau aku akan merombak gudang-gudangku. Aku akan menyimpan dan mendirikan yang lebih besar, dan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makan-makan, minum-minum, dan bersenang-senang. Aku akan berpesta pora, makan-makan sepuasku, atau jalan naik pesawat terbang, kapal laut, atau kapal pesiar. Wah, betapa bahagianya aku. Hahaha. Itulah yang dipikirkan seorang petani tersebut. Tetapi firman Allah berkata kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan untuk siapakah kau sediakan itu? Untuk siapa itu nanti? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, anak-anak, coba perhatikan dalam ayat 20 tersebut. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Kenapa Tuhan Yesus menyebut dia bodoh ya? Kan bagus, ia memiliki hasil yang banyak, panen yang sangat banyak. Bukankah itu memang tujuannya kalau memiliki hasil atau uang yang banyak? Kan keren kalau punya uang banyak. Emangnya kesalahan apa yang dia lakukan? Dia tidak mencuri, tidak membunuh, ataupun menghina temannya. Benar kan? Lalu kenapa Tuhan ya mengatakan dia bodoh? Nah, maksud Tuhan di sini bodoh bukan berarti tidak pintar secara pikiran. Kalau dia bodoh secara pikiran, tidak mungkin dia punya harta yang sangat banyak hingga dia membuat gudang-gudangnya untuk tempat hartanya tersebut. Ya kan? Nah, jadi maksud Tuhan apa, Miss? Maksudnya adalah bodoh secara rohani, atau tidak mengalami atau memahami secara rohani. Dia hanya ingin memuaskan dirinya sendiri. Seperti yang tadi, dia mau menyenangkan jiwanya, dia mau minum-minum, mabuk-mabuk, pesta pora, itu yang ingin dia lakukan. Ada tokoh firman Tuhan, yaitu Paulus. Dia berkata, aku tidak mau bermegah, namun jika aku bermegah, aku tidak mau memegahkan hal yang bodoh. Makanya Tuhan Yesus menyebut orang kaya tersebut bodoh. Dia tidak tahu apa yang menjadi kehendak Allah bagi dirinya. Jadi anak-anak, kekayaan bisa menyebabkan ketamakan atau membuat orang menjadi tamak. Anak-anak tahu arti tamak? Nah, arti tamak adalah serakah. Nah, apakah ada anak-anak Miss di sini yang serakah? Seperti petani tadi? Tidak kan? Nah, jangan mau seperti petani tadi menjadi petani yang serakah. Saat dia memiliki banyak panen, dia menjadi serakah. Kekayaan terkadang membuat orang menjadi semakin egois.
Nah, di dalam perumpamaan kita hari ini, kita bisa melihat sikap dari orang kaya yang bodoh dan kebodohannya secara rohani. Ia hanya mementingkan diri sendiri. Di sana di firman Tuhan ayat 17 sampai 19, kata aku dan ku terus menerus muncul. Apa yang dikatakan di sana? Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Nah, di sana banyak kali dikatakan hanya aku, dan aku. Orang kaya tersebut hanya berpusat pada dirinya sendiri. Dia sangat egois, dia sangat serakah. Lalu pertanyaannya, Miss, berarti kita nggak boleh kaya raya? Atau kami kan sudah berkecukupan, mama papa udah punya rumah, usaha, dan sebagainya? Nah, jawabannya tentu saja boleh. Tapi, ada tapinya. Menjadi orang kaya itu, kita juga harus tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Jangan seperti orang kaya yang bodoh tadi. Lalu, apa ya kehendak Allah bagi kita? Anak-anak Miss tahu apa kerinduan Allah untuk anak-anak Miss? Untuk semua orang? Yang pertama yaitu mengikut Allah sepenuhnya. Nah, lalu yang kedua, berkomitmen kepada Allah. Maksudnya Miss, berkomitmen seperti apa? Nah, contoh, harus mengikuti ibadah. Itu komitmen kita kepada Allah kita, kepada Tuhan Yesus. Lalu, ada juga yang ketiga. Yang ketiga, arah tujuan hidup kita itu diarahkan sepenuhnya kepada Allah. Segala sesuatu yang dipercayakannya kepada kita adalah miliknya. Contohnya, anak-anak Miss pintar itu semua dipercayakan Tuhan untuk anak-anak Miss, supaya anak-anak bisa mengajari teman-temannya. Jangan mau menang sendiri atau egois sendiri. Nah, itu yang menjadi rencana Tuhan. Kita juga mungkin memiliki kekayaan yang luar biasa. Kita hanya sebagai pengelola yang dipercayakan Tuhan. Jadi, kesimpulannya seperti yang disampaikan di ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jika kita ingin menjadi kaya, cara yang paling benar adalah untuk itu dengan menjadi kaya di hadapan Allah. Bagaimana caranya Miss menjadi kaya di hadapan Allah? Nah, seperti yang Yesus khotbahkan dalam khotbah di bukit. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak ada dan tidak merusakkannya, dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Jika tidak ada ngengat dan karat di kerajaan surga, harta apa yang dimaksud Yesus? Nah, dalam 1 Korintus 13 ayat 8 dikatakan, kasih tidak berkesudahan, menunjukkan bahwa segala sesuatu itu akan berakhir, tetapi hanya kasih yang tidak berakhir. Dikatakan nilai kekal karena tidak bisa jatuh. Dengan demikian, hal inilah yang Yesus inginkan, yaitu bahwa ia tidak membutuhkan banyaknya uang yang kita miliki nantinya, tetapi seberapa banyak kasih kita yang kita berikan kepada Allah dan kepada saudara-saudara kita. Oke anak-anak Miss, sekian firman Tuhan kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur
untuk firman-Mu hari ini, mengajari kami untuk tetap saling mengasihi. Tuhan berkati kami, anak-anak sekolah minggu, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati juga papa, mama, dan semua keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye anak-anak Miss, Tuhan Yesus memberkati.